있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Ada beberapa teori-teori masuknya Islam ke Nusantara antara lain. Pertama, teori Gujarat. Kedua, teori Persia. Ketiga, teori Cina. Keempat, teori Arab. Para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Arab. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. P. Japel dan didukung oleh Christian Snakelgronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Melaka. Kedua, teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi Indonesia. Ketiga, teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618-905 M. Menurut Sumanto Al-Kertiubi, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Yangzhou, Guangzhou, dan Keempat, teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh, seperti Buya Hamka dan Van Leer. Dalam teori Arab, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Berus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik, dampak dan pengaruh masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, terjadinya akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Indonesia. Kedua, sistem kerajaan berubah menjadi kesultanan. Ketiga, rasa berganti gelar menjadi sultan. Keempat, penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam karena agamanya mudah diterima. Kelima, runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha.